Salam jumpa kakak-kakak dimanapun berada. Pada episode kali ini dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema Janji Roh Kudus yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dan sebelum bersama-sama kita melakukan persiapan bersama, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kembali kami bersama dengan anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Kami mau melakukan persiapan bersama. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menimba banyak inspirasi hikmat dalam persiapan bersama. Secara khusus ketika kami akan bersama-sama menemukan pesan Alkitab. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita menyiapkan bahan bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya baca untuk kita semua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada kitab Kisah Para Rasul dimulai dengan mengingatkan pembacanya, yaitu Theophilus, tentang bacaan pada buku sebelumnya, yaitu Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Yang menempatkan pembaca di tengah kisah yang panjang, di mana Yesus sebagai pusat dari kisah itu. Pada bagian pertama atau buku yang pertama, yaitu Lukas, menggambarkan tentang Yesus penebus yang disalibkan, bangkit dan naik. Kisah itu diawali dengan peristiwa yang ajaib tentang kelahiran dan nubuat, yang waktu itu menginterupsi kehidupan Maria dan Yusuf, lalu Zakaria dan Elisabet. Pada pasangan itu lahirlah Zakaria dan Elisabet, lahirlah Yohanes Pembaptis yang menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus menggenapi kerajaan Allah itu di Lukas pasal 3 sampai 4. Pada bagian yang kedua, buku kedua, yaitu Kisah Para Rasul, merupakan bagian pengantar dari seluruh Kisah Para Rasul. Penegasan tentang janji datangnya Roh Kudus. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada ayat yang ketiga dituliskan bahwa Yesus memberikan banyak tanda untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Selama 40 hari, secara berulang-ulang ia menampakkan diri dan berbicara kepada para murid tentang kerajaan Allah. Yesus hendak menguatkan para murid melalui kehadirannya. Hal ini menjadi suatu proses persiapan bagi para murid untuk melakukan tugas perutusan mereka. Setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga, tugas pemberitaan Injil kerajaan Allah diteruskan kepada murid-murid Yesus. Kemudian pada ayat yang keempat dituliskan bahwa Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada mereka di Lukas 24 ayat 49 saya baca. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Melalui pernyataan ini kita dapat mengerti bahwa Roh Kudus yang dijanjikan akan memperlengkapi para murid, memperlengkapi para rasul dalam mengemban tugas panggilan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Para murid, para rasul tidak dilepas sendirian dalam melakukan tugas tersebut. Para murid diperlengkapi dengan Roh Kudus, yakni kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, yaitu berasal dari kekuatan ataupun kuasa Allah sendiri. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita melihat setiap tujuan, yaitu kelas batita. Anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Lalu di kelas kecil, anak termotivasi untuk melakukan perintah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan di kelas besar, anak termotivasi untuk melakukan perintah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan bersama dengan kita sudah siap nih kakak-kakak para narasumber yang akan menolong kita untuk bisa menyampaikan firman Tuhan beserta dengan tujuan-tujuan yang tadi saya sudah baca kepada anak-anak sekolah minggu di setiap kelas. Dan kita bersiap menuju kelas batita, sudah siap di sana Kakak Trianake. Dan sebelum kita mendengarkan Kak Trianake, kita mau dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema janji Roh Kudus yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5 dan sudah bersiap di kelas batita balita Kak Trianake. Mari silakan Kak Trianake. Halo kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Trianake, saat ini sedang berpelayanan di GKI Beringin. Hari ini saya akan membantu kakak-kakak untuk memberikan sedikit ide bagaimana cara kita menyampaikan agar kisah Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya itu bisa tersampaikan terutama ke anak-anak kita, ke adik-adik kita yang balita, batita. Kakak-kakak yang pertama, yang paling tradisional, kakak-kakak bisa mempersiapkan bisa itu bahan cerita, bisa itu juga tokoh-tokoh yang kakak-kakak print, atau ya seperti yang saya bawa ini. Jadi hati yang menandakan bahwa kita butuh kedekatan dengan orang lain, nanti bisa diisi dengan papa mama gitu ya, bisa diisi dengan barang kesayangan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid bahwa ia akan memberikan Roh Kudus, maka kita akan memberikan tanda api ini di dalam hati anak-anak gitu ya. Jadi kita bisa sambil bercerita bahwa mungkin juga murid-murid kala itu hatinya kosong, kemana Yesus akan pergi, kalau Yesus naik siapa yang menemani kita semua. Tetapi anak-anak seharusnya ingat bahwa selagi Yesus ada di surga, kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Itu yang paling sederhana kakak-kakak. Yang lainnya adalah kita bisa memakai green screen untuk menyampaikan pesan-pesan lewat gambar-gambar yang sekiranya sebaiknya juga senada gitu ya kakak-kakak. Jangan sampai ketika di scene 1 berbeda dengan scene yang terakhir gambarnya, tapi kita cari yang senada semua. Lalu kita cari juga yang
tidak terlalu serius atau yang strike-nya tidak terlalu tebal, supaya anak-anak di usia balita dan batita itu senang melihatnya. Kakak-kakak juga bisa pakai cara yang terakhir. Yang terakhir adalah kakak-kakak pakai kostum sesuai dengan waktu itu ketika Lukas menuliskan surat gitu ya kepada Theophilus. Dia tuliskan surat, lalu kita bisa bilang bahwa ini lagi nulis surat nih kepada Theophilus, bahwa waktu itu Tuhan Yesus itu berkumpul bersama dengan para murid. Waktu itu juga murid-murid itu bertanya, Yesus mau kemana nanti? Kita dibaptis dengan apa? Lalu kata Yesus, Yesus akan membaptis tidak hanya dengan air seperti Yohanes Pembaptis, tetapi membaptis dengan roh gitu ya. Itu bisa kita tulis pura-pura sebagai Lukas kepada Theophilus. Demikian kakak-kakak untuk kita bisa menyampaikan cerita di mana Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada anak-anak. Karena tujuan dari kelas kecil hanya untuk supaya anak-anak mengenal cerita ini dan supaya anak-anak mengenal juga Roh Kudus yang kehadirannya dinantikan. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Trianake untuk ide-ide inspirasi yang menginspirasi kita semua termasuk kakak-kakak dalam mempersiapkan bahan ajar di kelas batita balita. Dan kita hendak menuju di kelas kecil, sudah ada Kak Helen di sana. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema Janji Roh Kudus yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5. Dan saat ini kita akan mempersiapkan untuk anak-anak kelas kecil, sudah ada Kak Helen. Mari silahkan Kak Helen. Halo kakak-kakak, bapak ibu guru sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan. Saya Kak Helen akan sharing bagaimana langkah-langkah dan metode bahan ajar untuk 15 Mei mendatang dengan tema Janji Roh Kudus di kelas kecil. Di kelas kecil ini, pesan utamanya adalah anak termotivasi untuk melakukan perintah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi tujuannya di sini anak-anak bisa mengerti bagaimana janji Roh Kudus itu sangat berarti di dalam kehidupannya. Jadi di sini ada 3 langkah penyampaian. Yang pertama ada aktivitas game, kemudian membaca kitab dan bercerita. Jadi aktivitas kali ini kita akan bermain game do or don't. Nanti kita akan memberikan sebuah gambar yang menjelaskan suatu tindakan, kemudian adik-adik harus menilai apakah ini boleh dilakukan, do, atau ini tidak boleh dilakukan, atau don't. Jadi nanti adik-adik yang mungkin di Zoom boleh menggunakan emoticon jempol ke atas atau jempol ke bawah untuk don't. Kalau untuk yang rekan-rekan yang lagi onsite, boleh menggunakan sebuah tanda atau jempol sendiri yang dibuat sendiri. Kemudian atau mereka bisa memberikan tanda saja, do or don't. Misalkan kita lihat di contoh yang pertama, yang di contoh pertama ini ada orang yang mencuri. Nah, apakah adik-adik harus
do or don't. Nanti adik-adik misalnya memilih don't. Nah, kemudian kakak-kakak boleh menanyakan mengapa memilih don't, dan begitu seterusnya. Kemudian di sini juga ada gambar yang lain, ada masker, kemudian mengobrol di belakang temannya, kemudian menabung, berantem, kemudian marah dengan orang tua, dan nanti boleh divariasikan sesuai dengan konteks masing-masing kakak. Kemudian kita beralih ke langkah-langkah penyampaian yang kedua. Yang kedua ini membaca Alkitab dari Kisah Rasul 1 ayat 4-5 yang menjadi inti cerita kita nanti. Di langkah yang ketiga yaitu GSM bercerita. Di sini kakak-kakak bisa menggunakan slide untuk menggambarkan setting tempat cerita firman Tuhan yang akan kita sampaikan, menggunakan gambar-gambar kartun yang dapat membantu adik-adik memahami cerita. Berikut adalah contohnya. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik, Tuhan Yesus datang kepada rasul-rasul. Tuhan Yesus menunjukkan tanda paku di kaki dan di tangannya. Dan itu membuat para rasul percaya bahwa ia benar-benar hidup. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga adik-adik. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah para rasul, berbicara tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Suatu ketika mereka semua sedang makan, Tuhan Yesus menyatakan janjinya. Hai para rasul, kalian jangan pergi dari Yerusalem ya, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus ingin para rasul dibaptis lagi? Oh, ternyata tidak adik-adik. Tuhan Yesus mau supaya para rasul dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya, rasul-rasul menjadi penuh dengan Roh Kudus. Itu adalah suatu janji yang sangat hebat adik-adik. Roh Kudus, iya, Roh Kudus akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Untuk apa? Supaya kita bisa terus berbuat baik dan melakukan seturut dengan firman Tuhan. Roh Kudus itu seperti alarm. Ketika kita berbuat yang jahat, yang buruk, Roh Kudus akan mengingatkan kita supaya kita tidak melakukannya. Roh Kudus juga bekerja ketika kita melihat ada yang kesulitan, kita akan segera menolongnya. Seperti tadi, ketika adik-adik melihat gambar perilaku yang buruk dan yang baik, adik-adik bisa membedakan mana yang baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang harus dilakukan, dan yang buruk untuk dilakukan, yang nggak boleh dilakukan. Berbuat baik itu sulit atau mudah sih adik-adik? Terkadang sulit ya adik-adik. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus ingat, Tuhan Yesus itu telah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Bahkan memberikan janjinya, yaitu Roh Kudus untuk ada di hidup kita. Untuk selalu mengingatkan kita, mendorong kita. Demikian bahan ajar yang boleh saya sampaikan. Selamat mempersiapkan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helen untuk ide-ide inspiratif di kelas kecil, dan kita menuju kelas besar. Sudah ada Kak Deborah yang bersiap di sana. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada saat ini kita mengambil tema janji Roh Kudus, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Dan sudah bersiap Kak Deborah di kelas besar. Mari silakan Kak Deborah. Baik teman-teman, untuk kelas besar saya akan share screen terlebih dahulu. Temanya janji Roh Kudus diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Tujuannya ada dua. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Lalu yang kedua, anak termotivasi melakukan perintah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Yang saya usulkan kali ini adalah metodenya, metode mencari kata. Nah, dengan metode mencari kata ini nanti anak-anak diminta mencari 10 kata yang berkaitan dengan cerita Alkitab hari itu. Lalu kemudian minta anak untuk mendaftarkan. Kalau misalnya sudah onsite, ini bisa di-print, di copy, lalu disebarkan ke anak-anak, minta anak mencari katanya, ada apa aja ya. Kalau kita lihat ini ada Yerusalem, Roh Kudus, perintah, tinggal, baptis, janji gitu ya. Kemudian minta anak untuk menyimpannya dulu. Jadi jangan dikasih tahu dulu dia mendapatkan kata apa saja. Kalau misalnya masih online, biasanya kan anak-anak pakai annotate nih. Minta anak-anak untuk mencatat sendiri saja apa yang dia dapat kata-katanya ya. Kita bilang 10, tapi kalau kurang dari 10 ya nggak apa-apa lah ya. Nggak dapat sampai 10. Dan boleh dikasih konteks, ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Seperti itu ya, sehingga dapat gambarannya. Dan untuk membuat crossword, lebih baik dihindari munculnya kata logis yang lain. Misalnya nanti di sini ada kata karet, ada kata hai, ada kata halo. Nah, dihindari. Jadi benar-benar kata logis yang ditemukan emang itu kata yang akan dipakai, begitu ya. Dengan metode cerita ini nanti kita akan meminta anak-anak untuk perhatikan, kamu sudah mengumpulkan nih 10 kata. Dan Kak Bobo nih misalnya akan bercerita menggunakan 10 kata itu. Dan tolong diperhatikan ya, kalau ternyata Kak Bobo misalnya ada satu kata nih yang Kak Bobo gak sebutkan ya, kamu harus kasih tahu apa. Kak Bobo kurang kata ini, belum menyebutkan kata ini. Tapi kalau sudah, tolong dicentang katanya apa saja. Jadi ini sebenarnya metode bercerita untuk anak-anak, untuk cerita-cerita yang udah sering diulang-ulang kan. Udah tahu ceritanya gitu, udah tahu. Nah, gimana sih cara bikin anak memperhatikan? Salah satunya dengan metode ini. Jadi dia sembari mendengarkan, sembari mengecek gitu kata apa aja yang sudah disebutkan oleh kakaknya gitu ya, atau untuk yang perikopnya banyak gitu ya, sehingga bisa diambil kata-kata yang penting itu apa sambil dia bisa tetap memperhatikan. Dan ini 10 kata baptis, hidup, janji, perintah dan seterusnya ini adalah kata yang menurut saya bisa disebutkan dalam cerita kita hari ini gitu ya, besok itu. Oke, nah sebelum bercerita masuk dulu ke meminta anak untuk membayangkan kalau misalnya adikmu merasa sedih saat kamu tinggal di rumah, apa yang akan kamu lakukan agar dia tenang gitu ya. Misalnya, Kak, aku nggak punya adik, bayangkan aja kamu punya adik gitu ya. Bayangkan kamu punya adik gitu. Apalagi mereka yang punya adik dan masih kecil, kamu harus pergi ke sekolah atau kamu harus pergi les gitu. Sehingga nggak mungkin dong adikmu bisa ikut ya kan. Kemungkinan kamu harus pergi sendiri. Nah, biasanya kalau adik itu kan langsung cemberut gitu ya, pengen ikut kakaknya. Nah, kamu sebagai kakak, apa yang akan kamu katakan pada adikmu? Apa yang kamu janjikan gitu? Apa yang akan kamu janjikan kepada adikmu? Misalnya, bisa aja kan anak menjawab,
Oke nanti 2 jam deh, 2 jam, jam sekian udah pulang, atau nanti pas pulang aku bawain ini, atau nanti pas pulang kita langsung main game, atau nanti pas pulang kakak temenin main sepeda gitu ya. Jadi bayangkan mereka dalam situasi mau meninggalkan adiknya, lalu janji apa nih yang akan kamu ungkapkan untuk menenangkan adikmu. Nah kemudian baru tuh masuk ke ceritanya ya. Nah perhatikan 10 kata tadi. Dengan perhatikan 10 kata tadi, kakak mau bercerita bahwa ada nih sekelompok orang yang mau ditinggal gitu ya, mau ditinggalkan, sama jadi seperti adik kamu tadi ya, atau enggak bayangan tentang adik tadi. Dia juga lagi tentu kalau ditinggalkan kan pasti sedih gitu ya, rasanya nggak enak karena ditinggalkan. Nah ini ada nih yang mau berpisah nih ceritanya di Alkitab dan ditinggalkan. Nah kemudian baru masuk itu kisahnya. Iya jadi silahkan disediakan PowerPoint untuk gambar-gambarnya, tetapi ingat 10 kata yang tadi yang sudah disiapkan. Jadi misalnya singkat cerita saya mengatakan bahwa ada seorang murid Tuhan Yesus yang menulis buku kepada Theophilus, dan itu bercerita tentang kisah Tuhan Yesus yang hidup ya, yang bangkit kemudian hidup, dan itu udah ada kata Theophilus, Yesus hidup ya, yang kemudian memberi perintah kepada para rasul untuk tinggal di Yerusalem gitu ya. Dan Tuhan Yesus memberikan janji berupa Roh Kudus. Nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi intinya seperti itu, tetapi sebutkanlah kata-kata yang sudah ada tadi, 10 kata tadi ya. Kalau misalnya mau dibuat gimmick, misalnya seperti lupa 1 kata, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah, sehingga anak-anak nanti mengingatkan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau disebut semua, lalu dengan sudah berakhir cerita lalu kemudian menceklis ternyata kakak menyebut semua juga nggak masalah. Oke, ini ada beberapa gambar bisa dicari ya, dan kemudian dicek bersama-sama. Ini tadi kata-kata 10 kata yang kakak sebutkan di dalam cerita, yaitu ada apa aja, dicek bersama. Dan apakah semua sudah kakak sebutkan tadi? Sudah kan, jadi kalau sudah mereka sudah bisa mengecek ini semua, berarti dia mendengarkan cerita kita. Nah kemudian setelah mendengarkan itu, karena ini ayatnya hanya 1-5 ya, jadi tidak terlalu sulit untuk bercerita, barulah masuk aplikasi. Aplikasinya di sini saya melihat bahwa Allah itu memberi Roh Kudus, menjanjikan kita untuk memberi Roh Kudus. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu fungsinya apa sih? Nah, Roh Kudus itulah yang akan menolong kita nantinya di saat kita melakukan segala sesuatu. Misalnya seperti di saat kita mengambil keputusan, kalau anak kelas besar, kalau kita lagi bingung, kita harus bagaimana, berbuat apa, bertindak apa, berkata apa, mengambil keputusan apa gitu ya. Itu mintalah pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu memimpin kamu, menuntun kamu. Seperti itu. Jadi dikaitkan bahwa ketika para murid ditinggalkan, Tuhan Yesus nggak meninggalkan sama sekali, tapi Tuhan Yesus tetap hadir melalui Roh Kudus. Jadi maka dari itu murid-murid, bahkan kita tidak perlu bersedih atau merasa takut ya, karena selalu ada Roh Kudus, yaitu roh dari Allah sendiri yang akan menyertai kita dan menolong kita dalam melakukan segala sesuatu. Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kita. Jadi saya untuk perikop ini, 5 bahan ini penekanannya adalah janji bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itu yang akan memimpin kita, menuntun kita untuk mengambil keputusan yang tepat, mengarahkan kita untuk bertindak yang tepat ya, atau menolong kita untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi itu, semoga bisa menolong teman-teman ya untuk mengajar di kelas besar. Terima kasih. Terima kasih Kak Deborah untuk ide-ide inspiratif bagi anak-anak kelas besar, dan sudah selesai untuk ketiga kelas metode masing-masing di kelas Batita Balita, kelas kecil dan kelas besar, dan kita sudah tiba di penghujung acara. Kakak-kakak, jika ingin mendalami kembali pesan Alkitab dari Kisah Para Rasul
pasal 1 ayat 1 sampai 5 bisa menyaksikan tayangan ngulik Alkitab. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menyertai membimbing kami kala kami boleh melakukan persiapan bersama. Engkau kiranya terus boleh membimbing dan berikan hikmat bagi anak-anak-Mu agar apa yang mereka persiapkan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Engkau berkati Kak Trianake, Kak Helen, dan juga Kak Deborah. Biarlah mereka boleh terus menjadi berkat di setiap tempat yang boleh Tuhan tempatkan bagi mereka berkarya. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa di episode yang akan datang dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.